Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dita Sari dari kelas A NIM 20031111000038. Di sini saya akan mempresentasikan analisis kelayakan finansial usaha tani pada tanaman padi. Pengembangan ekonomi kawasan pedesaan melalui pembangunan pertanian diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya petani, produktivitas pertanian, dan pendapatan petani, sehingga kesejahteraan petani terus mengalami peningkatan. Untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dan nilai tambahnya, peranan input seperti lahan, modal, teknologi, tenaga kerja, bibit, obat-obatan, dan sarana prasarana pertanian dalam kegiatan usaha tani harus menjadi perhatian utama. Peranan atribut usaha tani bukan saja dilihat dari keragaman jenis atau ketersediaannya dalam waktu yang tepat, tapi dapat juga dilihat dari segi efisiensi penggunaan input tersebut. Efisiensi dan ketetapan penggunaan faktor produksi akan berkaitan dengan besarnya biaya yang akan dikeluarkan oleh para petani dalam melakukan kegiatan usaha tani. Ini berarti semakin tidak efisien dan tidak tepat penggunaannya, maka akan semakin besar biaya usaha tani yang harus dikeluarkan petani dan akan menjadi sebaliknya. Ketidakefisien biaya yang dikeluarkan tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi besarnya penerimaan dan pendapatan petani. Secara finansial, biaya usaha tani dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu besaran tetap dan besaran tidak tetap atau variable cost. Biaya tetap umumnya adalah biaya yang relatif tetap jumlahnya, sedangkan biaya yang tidak tetap atau biaya variabel merupakan biaya yang besar kecilnya sangat tergantung oleh hasil produksi pertanian. Ini berarti semakin besar produksi yang dihasilkan petani dari kegiatan usaha taninya, maka akan semakin besar biaya tidak tetap yang harus dikeluarkan. Analisis kelayakan finansial usaha tani yang dilakukan tidak hanya dapat melihat layak atau tidak layaknya suatu kegiatan usaha tani, namun harus dilihat juga dari dioperasionalkan secara rutin dalam rangka mencapai keuntungan yang maksimal untuk waktu yang telah ditentukan. Analisis kelayakan finansial suatu usaha tani. Ada beberapa indikator yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, keuntungan usaha tani yang didapatkan dari hasil penjualan produk pertanian setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan petani. Kedua, playback period adalah suatu periode waktu yang dipergunakan untuk menutup kembali pengeluaran usaha tani dengan menggunakan aliran kas. Dan yang terakhir, break-even point, yaitu batas di mana usaha tani yang dilakukan dapat memberikan keuntungan atau pada tingkat tidak rugi dan tidak untung. Fenomena ketidaktepatan petani dalam menganalisis kelayakan finansial usaha tani menurut Supratama dan Faizar disebabkan karena petani tidak mengetahui cara menghitungnya dan petani sebatas menghitung besarnya biaya dan penerimanya saja. Akibatnya para petani tidak banyak mempertimbangkan nilai kelayakan finansial usaha tani dalam kegiatan usaha taninya. Analisis finansial usaha tani padi meliputi analisis biaya, penerimaan, pendapatan atau keuntungan hasil usaha tani. Biaya usaha tani yang dianalisis terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel atau tidak tetap. Biaya variabel meliputi biaya upah, tenaga kerja, mengolah lahan, merawat tanaman, dan memanen serta penanganan pasca panen, pembelian benih, pembelian obat-obatan, pengangkutan hasil, sewa bajak, pembelian pupuk dan lainnya. Sedangkan biaya tetap meliputi biaya untuk sewa lahan, sewa gudang, biaya perawatan, alat dan lainnya. Untuk menganalisis finansial usaha tani dapat dihitung dari biaya total, penerimaan atau pendapatan dan nilai kelayakan. Adapun untuk menghitung total biaya usaha tani dilakukan bersamaan sebagai berikut. TC sama dengan TCV ditambah
TCT, di mana TC merupakan biaya total usaha tani, sedangkan TCV merupakan biaya variabel dan TCT merupakan biaya tetap. Untuk menghitung besarnya penerimaan hasil usaha tani dapat dihitung dengan menggunakan persamaan TR sama dengan Y dikali PY, di mana TR merupakan penerimaan usaha tani, Y merupakan output yang diperoleh selama periode produksi, dan PY merupakan harga dari hasil produksi. Untuk menghitung nilai kelayakan usaha tani, dapat digunakan perhitungan dengan persamaan N per C ratio dikurangi TR per TC, di mana R per C merupakan return cost ratio dan TR merupakan penerimaan usaha tani, sedangkan TC merupakan biaya usaha tani. Dengan kriteria R per C lebih besar 1, usaha tani layak diusahakan. Yang kedua, R per C kurang dari 1, usaha tani tidak layak diusahakan. Yang ketiga, R per C sama dengan 1, usaha tani dikatakan impas. Selanjutnya, untuk menghitung persamaan yang lainnya dapat digunakan kelayakan usaha tani, yaitu B per C ratio. B per C ratio dikurangi B per TC, di mana B per TC merupakan benefit atau CO5T ratio, cost ratio, dan B merupakan pendapat atau keuntungan bersih. TC merupakan total biaya. Dengan kriteria B per C lebih besar dari 1, usaha tani layak diusahakan. Tentunya B per C kurang dari 1, usaha tani tidak layak diusahakan. Yang ketiga, B per C sama dengan 1, usaha. Finansial usaha tani padi. Analisis kelayakan finansial usaha tani merupakan sistem keuangan usaha tani yang dapat meliputi biaya penerimaan, pendapatan, dan keuntungan yang diterima petani dari kegiatan usaha tani. Besarnya nilai finansial yang diterima petani sangat dipengaruhi oleh besarnya total biaya yang dikeluarkan petani per satuan luas lahan, sehingga total biaya yang dikeluarkan petani dalam proses kegiatan usaha tani bisa berasal dari biaya yang tidak tetap dan biaya tetap. Pada umumnya, biaya yang paling banyak dikeluarkan petani adalah biaya tidak tetap, yaitu untuk pembelian obat, pupuk, bibit, upah tenaga kerja, dan biaya pembajakan lahan. Sedangkan untuk biaya tidak tetapnya sering hanya berupa biaya sewa lahan atau perawatan peralatan pertanian. Sesuai dengan jurnal yang saya dapatkan dari internet, yang merupakan rata-rata biaya usaha tani padi di desa Margoluwe, hasil penelitian sebagaimana tercantum pada tabel 3. Tanpa rata-rata biaya usaha tani padi dengan rata-rata luas penguasaan lahan sawah seluas 0,35 hektar membutuhkan biaya sebesar Rp3.377.534 per musim tanam. Pada biaya tidak tetap yang paling besar, pengeluarannya adalah untuk biaya pembelian pupuk dan obat-obatan, sedangkan biaya paling rendah adalah biaya untuk mengangkut hasil panen. Biaya yang paling tinggi untuk biaya tetap adalah biaya untuk sewa lahan, sedangkan untuk biaya perawatan alat pertanian relatif lebih rendah. Total biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan usaha tani pada akhirnya akan mempengaruhi besarnya penerimaan petani dari hasil kegiatan usaha tani. Sedangkan untuk rata-rata produksi usaha tani padi di desa Margoluwe, hasil penelitian menunjukkan produksi padi di lokasi penelitian rata-rata hanya sebesar 1,8 ton per musim tanam. Sementara itu, dilihat dari distribusinya, pada tabel 4 tampak sebagian besar petani hanya mampu memproduksi padi sebesar kurang dari 2,5 ton per musim tanam, sedangkan yang mampu memproduksi padi berkisar di antara 2,5 sampai 5 ton per musim tanam hanya sebanyak 20% dari sisa sebanyak 6,7% mampu memproduksi padi lebih besar 5 ton per musim tanam.
Fenomena ini menunjukkan bahwa produksi padi setiap musim tanam di lokasi penelitian tergolong rendah. Hal ini terjadi bukan karena rendahnya penggunaan faktor produksi, namun lebih banyak disebabkan karena luas lahan sawah yang diusahakan petani rata-rata hanya seluas 0,35 hektar. Hasil ini sejalan dengan yang dikemukakan Prayoga. Untuk hasil penerimaan petani dari usaha tani padi di Desa Margolwe, hasil penelitiannya pada tabel 6 menemukan rata-rata penerimaan petani dari hasil usaha tani padi hanya sebesar Rp82.273 per musim tanam. Rendahnya rata-rata penerimaan petani tersebut terjadi karena sebagian besar penerimaan petani hanya kurang dari 10 juta per musim tanam, sedangkan yang penerimaannya berkisar di antara 10 juta sampai 15 juta sebanyak 16,7%, dan yang penerimaan lebih besar dari 15 juta hanya sebanyak 15,6%. Variasi besarnya penerimaan petani dari hasil usaha tani padi memberikan gambaran adanya variasi besarnya hasil produksi. Pada tabel pendapatan hasil usaha tani padi yang diterima petani di Desa Margolwe, hasil penelitian menemukan rata-rata pendapatan yang diterima petani dari hasil usaha padi hanya sebesar Rp4.704.739 per musim tanam. Sementara itu dilihat dari distribusinya tanpa ada variasi besarnya pendapatan usaha tani yang diterima petani. Hal ini terlihat dari jumlah petani yang menerima pendapatan kurang dari 5 juta per musim tanam sangat dominan, yaitu sebanyak 58,9%, dan yang menerima pendapatan antara 5 juta sampai 10% per musim tanam sebanyak 32,2%. Sedangkan yang menerima pendapatan lebih besar dari 10 juta per musim tanam hanya sebanyak 8,9%. Walaupun besarannya pendapatan yang diterima petani bervariasi, namun masih dapat dikatakan pendapatan usaha tani tersebut masih menguntungkan. Besar kecilnya pendapatan yang diterima petani tidak terlepas dari besarnya penerimaan dan biaya yang dikeluarkan. Ini berarti semakin besar penerimaan dari hasil usaha tani dan semakin kecil biaya, maka akan semakin besar pendapatan yang diterima petani, dan terjadi sebaliknya. Kelayakan finansial usaha tani dapat dihitung dengan menggunakan R/C ratio atau B/C ratio. Analisis R/C ratio atau Revalue Cost Ratio merupakan perbandingan atau nisbah antara penerima dan biaya, sedangkan analisis B/C ratio atau Benefit Cost Ratio merupakan perbandingan antara manfaat dan biaya. Keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk mengetahui nilai kelayakannya. Dengan asumsi semakin besar value atau benefits yang diterima petani, akan semakin besar nilai kelayakannya. Hasil perhitungan kelayakan usaha tani padi di lokasi penelitian dapat dilihat pada tabel 9 ini, yang merupakan hasil perhitungan FI/C ratio. Pada tabel 9, tanpa nilai FI/C ratio sebesar 3,4, ini berarti setiap Rp1 yang dikeluarkan oleh petani akan diperoleh keuntungan sebesar Rp3,24 per musim tanam. Sementara itu untuk perhitungan B/C ratio diperoleh nilai B/C ratio sebesar 2,22. Ini berarti setiap Rp1 yang dikeluarkan oleh petani akan diperoleh keuntungan sebesar Rp2,22 per musim tanam. Berdasarkan kedua hasil perhitungan tersebut, maka rata-rata kegiatan usaha tani di lokasi pertanian masih layak diusahakan, karena nilai kelayakan usaha taninya lebih menggunakan FI/C ratio maupun B/C ratio yang sama-sama nilainya lebih besar dari 1. Selanjutnya, tabel besar variasi nilai kelayakan usaha tani padi di Desa Margolwe. Hasil perhitungan kelayakannya tanpa nilai WC ratio nilainya tidak ada yang kurang dari 1. Sedangkan yang nilai WC ratio antara 1 sampai 2 ada sebanyak 16,7%, dan yang FI/C ratio lebih besar dari 2
ada sebanyak 83,3%. Ini berarti ada sebanyak 16,7% setiap Rp1 yang dikeluarkan petani akan mendapatkan keuntungan sebesar 1-2 rupiah per musim tanam. Dan ada sebanyak 83,3% akan mendapatkan keuntungan sebesar lebih dari Rp2 per musim tanam. Dengan demikian, berdasarkan nilai WC ratio, maka kegiatan usaha tani yang dilakukan setiap petani di lokasi penelitian masih layak karena nilai kelayakannya lebih besar dari 1. Tabel 11. Biaya usaha tani padi menurut nilai R per C ratio di Desa Margolwe. Hasil analisis yang menunjukkan adanya keterkaitan antara biaya yang dikeluarkan petani dengan besarnya nilai FI per C ratio. Hal ini tampak dari jumlah petani mengeluarkan biaya kurang dari 1,5 juta per musim tanam, diikuti dengan nilai kelayakan lebih besar dari 2, jumlahnya mencapai 61,1%, sedangkan jumlah petani yang diikuti dengan nilai kelayakan berkisar 1-2, hanya 8,9%. Keterkaitan antara biaya usaha tani dengan nilai kelayakan juga dapat dilihat dari nilai B per C ratio. Selanjutnya tabel 12, biaya usaha tani padi menurut nilai B per C ratio di Desa Margolwe. Hasil analisis B per C ratio pada tabel 12 menunjukkan adanya kecenderungan yang sama dengan hasil analisis FI per C ratio, yaitu pada petani yang mengeluarkan biaya usaha tani kurang dari 1,5 juta per musim tanam dengan nilai kelayakan yang tinggi lebih besar 2, yang jumlahnya mencapai 34,4%, sedangkan petani yang dengan nilai kelayakan kurang dari 1 hanya sebanyak 7,8%. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kelayakan usaha tani sangat terkait dengan besar kecilnya biaya yang dikeluarkan petani dalam kegiatan usaha tani. Selanjutnya, pengaruh kelayakan usaha tani padi terhadap pendapatan. Analisis kelayakan finansial merupakan salah satu aspek penting yang perlu diketahui dalam kegiatan usaha tani. Hal ini terjadi karena menganalisis kelayakan finansial usaha tani diharapkan mampu memperkirakan besarnya tingkat kelayakan suatu usaha tani yang dilakukan petani. Kegiatan usaha tani yang dinilai layak secara finansial akan memiliki pengaruh yang besar terhadap pendapatan yang akan diterima petani dan terjadi sebaliknya. Berdasarkan hasil penelitian yang saya dapatkan dari jurnal, bahwa hasil penelitian yang tampak pada tabel 13 menunjukkan ada kecenderungan nilai kelayakan FI per C ratio berpengaruh terhadap besarnya pendapatan yang diterima petani. Hasil ini diperkuat dari hasil Lucy regresi linier yang menunjukkan nilai FI square sebesar 0,301 dengan nilai SIG 0,000. Ini berarti secara signifikan besarnya pendapatan usaha tani yang diterima petani dipengaruhi oleh faktor lain di luar kajian ini. Kecenderungan nilai kelayakan berpengaruh terhadap pendapatan tercermin juga dari hubungan antara nilai B per C ratio dengan pendapatan. Hasil analisis pada tabel 14 menunjukkan tanpa ada kecenderungan bahwa nilai B per C ratio berpengaruh terhadap pendapatan. Kecenderungan tersebut diperkuat dengan analisis regresi yang merupakan nilai FI square sebesar 0,59 dengan nilai SIG 0,012. Ini berarti pendapatan yang diterima petani dipengaruhi oleh kelayakan FI per C ratio sebesar 59% dan sisanya sebanyak 51% yang dipengaruhi oleh faktor lain. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat dikatakan bahwa faktor kelayakan atau FI per C ratio maupun B per C ratio berpengaruh positif terhadap pendapatan yang diterima petani. Ini berarti makin besar FI per C ratio atau B per C ratio, semakin besar pendapatan yang akan diterima petani. Kesimpulan yang saya dapatkan dari jurnal yang saya dapatkan dari internet yaitu hasil penelitian menemukan bahwa kondisi sosial ekonomi dan demografi petani yang dikaji dari aspek umur, pendidikan, jumlah anggota
rumah tangga yang bekerja di pertanian dan penguasaan lahan pertanian cukup bervariasi. Hasil analisis finansial usaha tani menunjukkan adanya variasi biaya usaha tani menurut luas lahan dan variasi penerimaan atau pendapatan menurut perbedaan hasil produksi dan biaya. Sedangkan berdasarkan analisis kelayakan usaha tani padi dengan FI per si ratio maupun dengan P per si ratio menunjukkan bahwa kegiatan usaha tani masih layak dan secara signifikan nilai kelayakan tersebut berpengaruh positif terhadap pendapatan yang diterima petani. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.